Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rosep Bahari, guru PAI sekaligus mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209250701. Pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMP Negeri 1 Maospati kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum pelajaran Pak Rozak dimulai, saya minta tolong ketua kelas Bilal untuk memimpin doa. Mulai. Sebelum pembelajaran, hari ini kita mengaji surat Ad-Duha bersama-sama. Yang keras ngajinya. Ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha Sebelum Pak Rozak mulai, ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Di kelas ini jumlahnya berapa? 32. Maka Pak Rozak akan absensi terlebih dahulu. Nanti ketika saya absensi, untuk absensinya dengan menyebutkan angka untuk ganjil, lalu genap untuk ya, mulai dari sekarang. Lima. Dua, tiga, dua lima,
sepuh. Terus 32. Apa kelas ini lengkap ya? Nggak ada yang alfa atau alhamdulillah. Mari sejenak kita merefresh materi yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Roza kemarin. Ada yang masih ingat materi yang sudah disampaikan kemarin? Tajwid. Apa tajwid? Tata cara membaca Quran yang baik dan tajwidnya apa saja yang kemarin? Lam mim lam takik, terus lam takik ra takik. Materi selanjutnya itu adalah terusan dari bab sebelumnya. Kelas ini ada yang setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Selain Kanza, ada lagi yang setiap hari baca Al-Quran. Kalian setiap hari kan membaca pembiasaan. Iya. Nah, masuk tak ya? Ingat toh? Berarti hampir seluruhnya kalian setiap hari membaca Al-Quran. Yang sudah khatam Al-Quran 2 kali atau 1 kali ada? Banyak berarti ya yang sudah khatam. Yang lain karena ada sangkut pautnya dengan materi selanjutnya, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, atau materinya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pak Rozak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan model problem based learning. Siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah-sejarah, cerita-cerita yang ada di kitab-kitab Allah, dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Hampir semuanya pernah melaksanakan membiasakan pembacaan Al-Quran setiap hari. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Dari pertanyaan pemantik ini coba sekiranya ada jawaban. Yang pertama, mengapa seorang mukmin harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang berani menjawab? Kalian mukmin? Pasti, ya toh. Dan sekarang, kenapa? Mengapa seorang mukmin harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Kanza apa Kanza? Kenapa kira-kira seorang mukmin itu harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Mendapatkan pahala. Yang lain? Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Yang lain? Ada? Apa? Agar lebih terarah, punya tujuan yang jelas. Sebelum materi Pak Rozak saya sampaikan, yuk semuanya berdiri. Pak Rozak ajak untuk kalian biar refresh ini. Dan tiap hari melihat ini loh. Ini ada kegiatan asesmen awal. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rozak berikan. Cara menjaga kemurnian Al-Quran adalah dengan setiap orang memiliki Al-Quran di rumah. Mana? Sudah ini? Selanjutnya, sebagaimana Muslim yang baik yang beriman kepada kitab Allah Al-Quran, kita harus membaca setiap hari.
itu adalah asesmen awal. Pak Rozak nanti akan menayangkan sebuah video, tolong disaksikan dengan seksama, diperhatikan. Di dalam video nantinya kira-kira ada masalah-masalah apa di dalam video-video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seperti yang telah kalian ketahui Sambil dalam melihat ajaran videonya, Islam, kalau ada kalian beberapa menemukan yang permasalahan diperlukan dalam untuk membimbing video sebuah tersebut, muslim agar ditulis apa berada di permasalahannya. jalan yang benar. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan Al-Quran, umat terdahulu memiliki. Nah, dari video yang tadi kalian lihat, coba siapa yang sudah menemukan masalah-masalah yang ada di video tadi? Sekarang ayat-ayat Al-Quran hanya dibaca tanpa mengetahui makna ayat tersebut. Zaman sekarang Al-Quran itu hanya sekedar dibaca saja tanpa mengetahui sebuah makna di dalam Al-Quran. Itu menurut Eka. Yang lain mungkin ada? Generasi Islam saat ini masih jauh. Ada lagi, satu lagi mungkin. Ya, penistaan terhadap kitab Al-Quran dan agama Islam. Selanjutnya, di sini Pak Rozak berusaha menyampaikan materi inti, yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, ada yang ingat jumlahnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, nah ini iman adalah sebuah pengakuan atau ikrar. Secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Yang lainnya nanti silakan dibaca ya. Nah, mungkin itu materi yang bisa Pak Rozak berikan ya. Nanti kelompoknya sudah terbuat. Yang kelompok 1 nanti sebelah sini, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Lembar kerja ya. Lembar kerjanya Pak Rozak sediakan. Silakan nanti kalian berdiskusi. Dan setelah diskusi, tolong ada perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi. Ini sekarang didiskusikan. Kelompok 2, kitabnya Taurat, 3 Zabur, 4 Injil, dan terakhir Al-Quran. Silakan dilihat. Nanti perwakilan tiap kelompok harus ada satu yang menyampaikan ya. Materinya juga ada. Sekarang semuanya pandangan ke Pak Rozak. Semuanya. Ayo menghadapnya ke Pak Rozak semua. Sekarang melatih konsentrasi kalian ya. Tirukan apa yang Pak Rozak lakukan. Konsentrasi. Ya. Sekarang tangannya ke atas. Ayo ke atas. Sekarang digoyang-goyangkan. Goyang-goyangkan. Stop. Sekarang bergiliran mulai dari kelompok 1, tolong disampaikan hasil diskusi dengan temannya. Ayo, silakan siapa? Yang lain diperhatikan temannya mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ini keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri terus buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Kitab Taurat akan Jadi berikan. mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir dan larangan yang terakhir itu untuk mengambil hak orang lain. Sekian, apakah ada pertanyaan teman-teman? Sekian dari kelompok Kitab Taurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani. Kitab tersebut turun pada Nabi Isa alaihissalam pada penuh. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua sudah melaksanakan kegiatan menjawab lembar kerja peserta didik. Pak Rozak memberikan sebuah penguatan di materi ini. Yang pertama, bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya ada 4. Kitab yang pertama itu Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Cara mengimani kitab-kitab sebelumnya, ya dengan percaya bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dari Taurat, Zabur, Injil merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat diperuntukannya untuk Bani Israel. Waktunya juga ketika pada masa kitab itu diturunkan. Zabur juga sama. Lagi Injil sebagai penggantinya kitab Zabur. Yang terakhir adalah Al-Quran, adalah kitab sepanjang masa sampai hari kiamat pun kitab Al-Quran itu akan terus dipakai. Ya, itu penguatan dari Pak Rozak. Terus selanjutnya, setelah Pak Rozak melaksanakan penguatan, di sini Pak Rozak ingin menanyakan ke kalian semua. Yang pertama, perasaan kalian gimana tentang materi hari ini? Berarti kalau kalian senang, harus ada paling tidak imbal balik apa yang sudah didapat. Ya, ada yang sudah paling tidak paham dengan materi yang Pak Rozak sampaikan. Siapa yang belum paham dengan materi yang Pak Rozak sampaikan? Angkat tangan yang belum paham. Berarti sudah paham dengan materi yang Pak Rozak sampaikan? Sudah. Nah, terus sekarang kegiatan hari ini tadi paling tidak kalian juga sudah tahu apa tahu materi hari ini? Apa? Tentang beriman kepada kitab-kitab. Nah, mungkin itu refleksi bagi kegiatan hari ini. Selanjutnya Pak Rozak akan menyimpulkan bahwasannya sebagai umat muslim kalian lebih meyakini lagi, lebih beriman lagi kepada kitab Allah, utamanya Al-Quran. Caranya yang paling mudah yaitu dengan membacanya. Sekalipun misalnya memahami maknanya belum bisa, tapi paling tidak kalian diusahakan membaca kitab Al-Qurannya setiap hari. Sanggup? Ya, insya Allah sanggup. Mungkin itu yang bisa Pak Rozak berikan. Selanjutnya mengenai asesmen akhirnya nanti akan Pak Rozak berikan lewat ketua kelas linknya dari Google Form. Boleh dijawab di rumah nanti ya. Materi selanjutnya masih berhubungan dengan iman pada kitab-kitab Allah.
utamanya yaitu gimana caranya seorang muslim itu bisa toleran, utamanya terhadap penganut kitab-kitab yang lain. Terus nantinya di materi berikutnya akan disampaikan juga mengenai contoh-contoh yang Nabi contohkan dalam upaya beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa. Karena ini merupakan pelajaran terakhir di hari ini, langsung saja kita berdoa sebelum kita pulang. Tolong ketua kelas dipimpin berdoa. Sampai.